Shalom saudara, selamat pagi. Selamat kita kembali berkumpul dalam rumah Tuhan saudara. Mari kita persiapkan hati kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Yesus, Engkau sungguh baik Tuhan. Yesus, namamu indah bagi kami Yesus. Mari saudara, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita sembah, kita puji Yesus saat pagi hari dan selama-lamanya. Kau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Kau teramat baik dalam hidup kami Yesus. Saatnya kami mau datang memuji menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Glory bagimu Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Namamu indah Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu selama-lamanya Yesus. Haleluya. Katakan Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya undang saudara bangkit berdiri. Dari hati kami Tuhan, kami selalu mengatakan Engkau sungguh baik Tuhan. Kau yang sangat kami cintai dalam hidup kami Yesus. Katakan Yesus, Kau sungguh baik. Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta
cinta Kau selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah Engkau Tuhan. Kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Mari sembah Yesus saudara. Angkat suaramu untuk menyembah Dia, menyembah Yesus Raja di atas segala raja. Oh Yesus, kemuliaan hanya bagi-Mu, segala hormat hanya bagi-Mu. Haleluya. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Kau sungguh baik Yesus, Kau teramat baik Yesus. Haleluya. Oh Yesus, terima kasih, terima kasih buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Glory, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat semua kebaikan Tuhan yang kami rasakan hari lepas hari. Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Sungguh Engkau baik dalam hidup kami Tuhan.
Kenapa kami membalas kebaikan Tuhan selain memuji menyembah Tuhan, melayani Tuhan, mengagungkan Tuhan, memuja Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Glory Yesus, Kau teramat baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Glory, glory Yesus, glory Tuhan. Terpujilah namamu selama-lamanya Tuhan. Sebab Kau Allah yang layak kami sembah. Sebab Engkau Allah yang selalu kami puja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari saudara kita angkat pujian ini, refnya aja. Katakan, ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau sertai Tuhan. Kiranya Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Roh Kudus mengurapi kami, pelayan Tuhan yang ambil bagian. Urapi kami Tuhan, sehingga kami layak untuk melayani Tuhan. Kiranya suasana surgawi mengalir di rumah Tuhan saat mulai ibadah sampai selesai ibadah. Sehingga setiap jemaat boleh merasakan jamahan Tuhan. Kami undang Engkau Roh Kudus hadir di tempat ini, di hati kami, di jiwa kami, di sekeliling tempat ini Tuhan. Kami serahkan ibadah kami di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Ada sukacita saat pagi hari ini saudara. Kita yang telah ditebus oleh darah Yesus akan menerima kemenangan yang baru saat ini saudara sampai selama-lamanya. Dimanapun kita berdiri, kemanapun kita akan pergi, di situ ada mujizat Tuhan terjadi. Kami akan terima kuasa-Mu saat pagi hari ini Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari bertepuk tangan bersama-sama saudara. Haleluya. Nian telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu, kami bait kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangannya.
oleh darah yang kudus, mengangkat pujian bagi Tuhan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami baik kudusmu sebagai bukti karyamu. Haleluya. Nyatakan Tuhan besar dan hidup. Kau besar dan hidup. Mari berlari saudara, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu, kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan, kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami akan pergi, di situ pasti mujizat Tuhan akan terjadi. Haleluya. Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu, kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang dari Tuhan. Haleluya. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Katakan sekali lagi, kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ mujizat Tuhan terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Dimanapun kita akan pergi, di situ pasti mujizat Tuhan terjadi. Amin saudara. Tuhan akan membawa kita semakin tinggi saudara. Pengorbanan-Mu bagiku, pengampunan-Mu, lepaskan kami Tuhan. Anugerah Tuhan yang akan bebaskan kita. Kita tidak terikat lagi dengan dosa, dengan apa pun, dengan kutuk. Tuhan akan membebaskan kita. Haleluya. Mari saudara seundang bangkit berdiri. Kita angkat pujian pengorbanan-Mu bagiku. Pengorbanan-Mu bagiku, pengampunan-Mu lepaskan ku, dan ku terkagum. Oleh darah-Mu ku hidup, kasih karunia-Mu memberiku kekuatan di setiap waktu. Semakin tinggi, semakin tinggi Kau bawa hidupku, mengatasi segalanya. Tak lagi ku hidup dalam tuduhan, anugerah-Mu bebaskanku. Pengorbanan-Mu bagi kami
kami Tuhan. Haleluya. Pengorbananmu bagiku, pengampunanmu lepaskan ku, dan ku terkagum. Oleh darahmu ku hidup, kasih karuniamu memberiku kekuatan di setiap waktu. Semakin tinggi, semakin tinggi kau bawa hidupku, mengatasi segalanya. Tak lagi ku hidup dalam tuduhan, anugerahmu bebaskanku. Kita angkat lagi pujian ini saudara. Katakan pengorbanan Tuhan yang akan membebaskan kita. Haleluya. Pengorbananmu bagiku, pengampunanmu lepaskanku, dan ku terkagum. Oleh darahmu ku hidup, kasih karuniamu memberiku kekuatan di setiap waktu. Semakin tinggi, semakin tinggi kau bawa hidupku, mengatasi segalanya. Tak lagi kita hidup dalam tuduhan. Ku hidup dalam tuduhan, anugerahmu bebaskanku. Semakin tinggi, semakin tinggi kau bawa hidupku, mengatasi segalanya. Tak lagi ku hidup dalam tuduhan, anugerahmu bebaskanku. Semakin tinggi, semakin tinggi kau bawa hidupku, mengatasi segalanya. Haleluya. Tak lagi ku hidup dalam tuduhan, anugerahmu bebaskanku. Anugerahmu bebaskanku. Haleluya. Anugerahmu bebaskanku. Haleluya. Silakan duduk saudara. Anugerah Tuhan telah membebaskan kita. Amin saudara. Haleluya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang pertama. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, jika sebentar lagi kami akan mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Kiranya Engkau berkati Tuhan persembahan kami 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Kiranya Tuhan berkenan dengan apa yang kami persembahkan dari hati kami yang tulus, dengan bersukacita. Kami persembahkan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Terimalah persembahan kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Kepada yang bertugas, saya persilakan untuk melayani. Kita angkat pujian apa yang tak pernah dilihat oleh mata, dan tak pernah didengar oleh telinga. Itu yang Tuhan sediakan bagi kita, sebab Allah sanggup. Yang tak pernah dilihat mata, dan tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan
bagi yang mengasihi. Dia Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Terima kasih. Setiap persembahan yang kita berikan dengan hati yang bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami telah memuji menyembah Tuhan. Tiba saatnya sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami semua Tuhan. Mari saudara kita buka hati kita di saat kita mendengarkan firman Tuhan. Karena kita percaya Tuhan yang telah selamatkan kita saudara. Tuhan telah mengorbankan hidupnya untuk menghapus segala dosa dan kesalahan kita. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Glory Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak kami sembah. Mari saudara kita angkat pujian Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Tuhan. Kau telah menyembuhkan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Katakan Kau Tuhan yang selamatkanku. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Kau Tuhan yang selamatkanku. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur
sembah Yesus seumur hidupku. Yesus, terima kasih yang selamatkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih, Kau Tuhan yang sembuhkanku. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih, segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu Tuhan. Oh Yesus, ku sembah Yesus seumur hidupku. Saya undang saudara bangkit berdiri. Dengan iman katakan, Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Tuhan. Dengan apa kita membalas kebaikan Tuhan saudara selain mengucapkan terima kasih. Terima kasih Yesus. Selain menyenangkan hati Tuhan melalui pelayanan, melalui memuji menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sangat beruntung punya Bapa yang baik seperti Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari saudara, kita angkat sekali lagi pujian ini. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan telah memulihkan kami Tuhan. Yang sakit disembuhkan saat pagi hari ini. Yang lemah dikuatkan. Haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih, segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Oh haleluya Yesus. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur
imanmu. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Hanya Engkau yang layak terima pujian, terima kemuliaan. Haleluya Yesus. Hanya dengan membalas kebaikan Tuhan, dengan memuji menyembah-Mu Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu Yesus. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Seumur hidupku. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau seumur hidup kami Tuhan. Karena segala kemuliaan dan hormat hanya bagimu selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau yang telah selamatkan hidup kami bersyukur. Kami berterima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Berterima kasih kepada Engkau untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Untuk pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu. Saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau buka hati kami Tuhan. Kami mau merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Supaya firman yang disampaikan oleh hamba-Mu menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk firman Tuhan, saya serahkan kepada hamba-Nya. Sungguh kami bersyukur Engkau Tuhan yang bukan saja menyelamatkan kami, tapi Engkau juga menyembuhkan setiap penyakit kami. Biar setiap hati beri terbuka untuk kemurahan dan kasih Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau mendengar sebagian firman Tuhan. Tuhan berkati kami semuanya, baik yang berbicara maupun yang mendengar, supaya sama-sama diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Apa kabar saudaraku? Haleluya. Si Tuhan, kita semuanya baik. Kita semuanya sehat.
dan kita bisa menikmati kebaikan Tuhan pada pagi hari ini. Saudara pernah berpikir ya, mengapa Tuhan mati buat kita? Ya, untuk apa dia mati buat kita? Pernah kita berpikir seperti itu? Lalu kalau saudara sudah merasakan kebaikan Tuhan, selanjutnya apa yang harus kita kerjakan dan lakukan? Pagi hari ini saya akan bicara mengenai 9 makna kematian Tuhan. Jadi ada tujuannya, saudaraku. Ada maksudnya Tuhan mati buat kita. Ya. Dan pada pagi hari ini saya rindu ketika firman Tuhan disampaikan, saudara benar-benar melihat betapa kematian Tuhan itu benar-benar saudara dan saya alami secara pribadi. Maknanya apa? Ya. Bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, maka hubungan manusia dengan Allah itu terputus. Terputus artinya ada sesuatu yang menghambat. Ada sekat yang membuat antara Allah dan manusia itu sudah tidak bisa sejalan lagi. Dan itu tidak bisa diatasi dengan kepintaran manusia, nggak bisa. Itu nggak bisa diatasi dengan ritual-ritual ibadah yang dilakukan oleh manusia, tidak bisa. Itu hanya bisa dibuka kembali hubungan antara manusia dengan Allah supaya boleh berjalan lagi, boleh nyambung lagi, itu lewat kematian Tuhan. Enggak ada jalan lain, saudaraku. Baik, di dalam Roma pasal 3 ayat 25 dikatakan seperti ini. Roma 3 ayat 25. Kristus telah ditentukan Allah untuk menjadi jalan pendamaian karena iman. Dalam darahnya, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Ya. Siapa yang bisa mendamaikan manusia dengan Allah? Hanya Yesus Kristus lewat kematiannya, saudaraku. Sehingga kita diperbolehkan lagi datang kepada Tuhan. Dan Tuhan berkenan lagi melihat kita. Karena kita sudah diperdamaikan dengan Allah lewat kematian Tuhan Yesus. Dan pagi hari ini kita akan merayakan kematian Tuhan. Ya, dilambangkan dengan perjamuan kudus, roti dan anggur. Ya, bahwa hubungan kita dengan Allah sudah diperdamaikan lagi. Berarti sebelum berdamai, manusia dengan Allah berseteru, berlawanan terus. Ketika dosa masih melekat dalam diri manusia, maka hubungan manusia dengan Tuhan itu terputus. Artinya nggak nyambung lagi. Tuhan mau ngomong apa juga nggak nyambung. Tuhan berbuat apa juga nggak nyambung. Ya. Dan perdamaian itu hanya bisa dilakukan lewat kematian Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Galatia pasal 3 ayat 13 dikatakan seperti ini. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat, dari kutuk hukum Taurat, dengan menjadi kutuk karena kita. Yohanes 1 Yohanes 4 ayat 10, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ya, Allah sebetulnya begitu kecewa melihat manusia. Saudara jangan berpikir orang yang berdosa itu orang yang nggak punya apa-apa baru melakukan tindakan dosa. Saudara jangan pikir kalau orang yang berdosa itu orang yang susah, tindakannya selalu menjurus ke dosa. Enggak juga. Saudara lihat Adam dan Hawa, kurang apa mereka? Dikasih taman begitu luas dan indah. Kita ini di dunia hidup seumur-umur mungkin belum tentu kita punya taman. Adam dan Hawa disiapkan taman yang begitu luas dan indah.
Semua pohon yang berbuah boleh dimakan. Enggak kurang apa-apa. Ya. Tuhan lindungi sedemikian rupa. Kecukupan berlimpah-limpah berkat. Di Taman Eden ada 4 sungai yang mengalir dan jernihnya minta ampun. Ya. Enggak perlu dimasak air itu. Tinggal minum saja sudah sehat. Ya, saya cerita sedikit ini. Di Indonesia tidak semua daerah bisa mengalami ini, saudaraku. Beberapa waktu yang lalu ketika saya ke Singapura, saudaraku ya, itu ketika diajak jalan-jalan sama rombongan, kita dikasih sedia botol air mineral, botol ya, kita aqua ya, yang 60 mili itu, ya. Lalu guide-nya berkata seperti ini botol jangan dibuang ya, dan kalian gak usah beli air. Di setiap sudut-sudut kota itu ada keran air dan tinggal ngocorin aja ke dalamnya, ke dalam botol, langsung diminum. Jadi air yang ada di keran, di taman-taman kota, di jalan-jalan itu bukan buat cuci tangan, saudaraku, buat minum. Jadi kita hanya dibekali 1 botol saja, 1 orang. Jangan dibuang ini, sebab kalau kita buang sembarangan kita kena denda. Ya, kalau di sini kan enggak. Ya, buang apa aja terserah maunya kita, buang aja. Di sana ketahuan didenda benar, saudaraku ya. Dan inilah botol yang kalian bawa sepanjang hari ini, kalian keliling-keliling, isi air, habis isi air, habis isi air. Karena banyak saudara di sana. Keran-keran yang bisa dibuka airnya dan langsung diminum airnya. Di Taman Eden lebih jernih dari itu. Limpah Adam dan Hawa. Tapi selimpah-limpahnya Tuhan berkati Adam dan Hawa, toh dia jatuh dalam dosa. Jadi jangan berpikir dosa itu urusannya orang yang susah, yang nggak punya. Kalau sudah mapan nggak mungkin berbuat dosa. Buktinya Adam dan Hawa. Dia nggak kekurangan apa-apa, tapi dia jatuh dalam dosa. Sejak itu hubungan manusia dengan Allah putus. Manusia tidak bisa menemukan lagi Allah yang sebenarnya karena manusia berpikir Allah yang sebenarnya adalah Allah yang sesuai dengan pikirannya, yang sesuai dengan apa yang dia dimauinya, itu Allah. Sementara Allah tidak bisa dipikir dengan pikiran manusia yang begitu sempit. Lalu kalau kita lihat perjalanan hidup manusia sejak Adam jatuh dalam dosa, keturunan selanjutnya kejahatan semakin hari semakin besar. Terjadi mulai pembunuhan, bukan? Kain dan Habil. Sampai pada satu titik Allah nyesel loh, saudara. Menjadikan manusia Allah nyesel itu di zaman Nuh. Allah menyesal melihat manusia sebab kecenderungan manusia adalah berbuat dosa. Nyesel, saudara. Maka Allah merancang akan di bumi hanguskan manusia dengan air bah. Tuhan hukum manusia. Tuhan mau lenyapkan manusia. Tapi masih ada sisa 8 orang. Yang masih dilihat Tuhan, masih kedapatan bisa dibenerin 8 orang. Buat Tuhan mau benerin manusia yang mau dibenerin, saudara. Saudara, bagi Tuhan gampang. Lenyapin aja semua manusia, nggak ada sisa, buat baru lagi. Gitu. Lebih gampang. Kalau kita punya barang, saudaraku, rusak ini, saudara. Bawa ke bengkel,
Waduh Pak, ini sudah rusak semuanya, ini mesinnya rusak, ininya rusak. Berapa biayanya? Ya sekitar 2,5 juta lah. Lah, ini nggak sampai 2,5 juta harganya. Lah gitu Pak, mau nggak? Buat kita lebih baik udah buang aja deh. Beli baru. Ini sudah 2 tahun, dibenerin pun sebetulnya udah tua ini. Sama loh harganya. Kita beli baru sekitar segitu masih belum kepake. Nah, Tuhan nggak seperti kita, seru. Kalau kita seneng buang aja, nggak apa-apa, beli baru, buat baru. Bagi Tuhan, Dia mau benerin aja yang masih ada, yang masih pengen dibenerin Dia benerin. Tersisa generasi Nuh dan keluarganya, bukan? Lalu Tuhan buat perjanjian, mulai hari ini tidak akan pernah lagi air akan menenggelamkan bumi. Nggak pernah. Kita buktikan nanti. Api nanti yang akan menghabiskan bumi. Bukan air lagi. Itu janji Tuhan loh ya, lewat Nuh disuruh melihat apa? Pelangi. Lihat itu pelangi. Kalau kamu lihat pelangi, kamu harus ingat, aku tidak akan lagi menenggelamkan bumi seperti hari-hari kemarin. Enggak, tapi bumi ini akan hancur karena api, perang. Setelah lihat, sudah perhatikan, sudah pernah berpikir, kalau dulu perang itu berhadapan-hadapan, senjatanya gede-gede kelihatan, sekarang nggak kelihatan, saudara. Jangan-jangan di bawah tanah ini ada senjata-senjata juga, kita juga nggak tahu. Tahu dipencet tombolnya jedor gitu muncul semua. Ya, kalau saudara lihat film-film itu bukan film yang nggak ada dasarnya, saudaraku. Ya, tinggal pencet itu dari bawah laut muncul senjata, dari bawah tanah muncul senjata. Itu kalau satu negara, kalau banyak negara yang punya senjata nuklir, war. Habis bumi ini bukan dengan air nanti, tapi dengan api. Itu kan akibat dosa. Manusia semakin terpuruk, gak sanggup menyelesaikan dosanya. Tetapi karena Kristus mau mati buat kita, maka hubungan antara Allah dengan kita diperdamaikan, dipulihkan. Kita boleh memanggil Dia Bapa yang di surga. Amin. Hanya kita loh yang diperbolehkan panggil Bapa loh. Yang lain nggak boleh. Loh bener loh. Yang lain nggak boleh manggil Bapa. Hanya kita. Bapa di surga. Itu hanya buat saudara dan saya. Buat yang lain enggak. Hubungan kita dipulihkan. Kalau hubungan kita dipulihkan, yang senang bukan hanya kita, Bapak kita juga begitu senang. Saya pernah nggak diajak omong anak saya, ngambek. Hanya gara-gara apa? Udah ya dek, jangan gambar. Tiap hari kerjaannya gambar. Bagus sih gambar, betul. Tapi asal punya kertas disobek. Asal punya kertas diambil. Saya di kantor punya kertas berim-rim dan udah nggak kepake sih, karena itu periodenya udah lama. Kadang saya bawa 1 rim misalnya. Ya nggak habis, nggak sampai sebulan tuh habis 1 rim buat gambar. Udah ya, selesai gambar ya, pagi siang sore kalau habis sekolah gambar. Bagus terus. Bener, nanti tak liatin gambarnya. Kalah saya bener. Gambar orang itu nggak semua orang ya bisa lah ya. Antara kepala, badan sama kaki itu begitu sempurna. Ya, kadang kan kita gambar orang itu kakinya panjang, bahkan pendek kayak orang cebol. Kepalanya gede. Ini benar-benar persis loh. Gambar orang marah ya kelihatan marah bener. Itu anak umur
kelas 1 SD, kelas 3 SD, kakak adik itu pintar gambar. Udah ya, jangan gambar dulu. Marah. Biasanya ngajak main saya ini enggak. Ditowel juga enggak saya, saudara. Wes sepanjang hari itu marah dia. Oh, betulnya kalau saya mikir ya, kalau kamu marah yang rugi kamu loh ya. Ya kan? Kamu yang rugi. Kalau kita marah sama Tuhan, sama Bapak kita, yang rugi siapa? Kita. Kita rugi. Kamu rugi sebetulnya. Enggak ada jalan pendamaian kecuali kematian Kristus. Saya deketi. Kamu marah ya? Melengos. Wah, anak kecil ya. Melengos dia, saudara. Wes gak mau ngomong, gak mau ngeliat wajah saya. Kamu rugi loh ya kalau kamu gak ngomong sama papi. Gak mau ngomong dia, saudaraku. Kamu mau makan gak? Kamu mau makan gak? Mulai ngeliatin. Ya, cium papimu. Cium. Damai ya? Damai. Senang. Dia senang, saya juga senang. Ketika hubungan kita dengan Allah diperdamaikan, yang senang bukan hanya kita, saudara. Bapak kita juga senang. Saudara boleh panggil dia Bapa di surga. Dan dia berkenan kita temui kapanpun juga. Karena sudah damai kok, sudah dipulihkan kok. Ya. Jadi kematian Tuhan yang pertama adalah meredam murkanya Tuhan. Tuhan itu marah betul, kecewa betul. Kurangnya apa sih si Adam ini? Semua buah yang ada di dalam taman itu boleh dimakan, hanya satu aja yang nggak boleh. Buah pengetahuan baik dan jahat, hanya satu saja. Dilanggar, saudara. Harapan Allah kepada manusia sebetulnya sudah porak-poranda. Tapi karena Kristus mau mati, maka hubungan itu dikembalikan ke posisi semula. Kematian Tuhan meredam murka Allah. Lalu yang kedua, untuk menyenangkan Bapa di surga. Efesus 5 ayat 2. Telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. 2 Timotius 1 ayat 9. Telah dikaruniakan kepada kita dalam Yesus Kristus sebelum permulaan zaman. Tuhan itu, Yesus Kristus sudah diberikan kepada kita bahkan jauh sebelum kita lahir. Ya. Kematian Tuhan itu yang kedua adalah menyenangkan hati Bapa. Anak yang selama ini hilang kembali ke pelukan Bapa. Masih ingat kisah tentang anak yang hilang? Sejahat-jahatnya anak, kalau dia kembali ke bapaknya, bapaknya tetap akan terima dia. Itu bapak manusia dunia loh, saudara. Sejahat-jahatnya anak, senjengkel-jengkelinya anak, kalau dia mau kembali ke bapaknya dengan baik-baik, bapaknya pasti akan terima. Apalagi Bapak kita yang di surga. Kemarin istri saya sedang mengkonsel seseorang. Konseling ceritanya. Ada seorang ibu yang berkata hidup saya sudah enggak layak. Lalu istri saya nanya, kamu tahu enggak layaknya di mana? Dia masih muter. Kalau kamu tahu nggak layaknya di situ, kamu harus perbaiki di situ. Jadi itu cara ngobatinya. Kadang-kadang kita
Kita ini merasa diri kita nggak layak di hadapan Tuhan. Ada dua kemungkinan, saudara. Kemungkinan yang pertama itu karena intimidasi si iblis, saudara. Kita memang dituduh terus kita ini nggak layak, kita ini nggak layak, kita ini nggak layak, kita ini nggak layak. Itu intimidasi sebenarnya. Sebanyak kita merespon dia, sepertinya memang betul kita nggak layak di mata Tuhan. Tapi yang kedua, memang benar ada hal-hal yang memang nggak Tuhan suka dalam hidup kita. Dan kalau kita tahu itu harus kita perbaiki. Ya. Sejahat-jahatnya anak kalau dia kembali ke bapak, bapaknya akan terima dan akan peluk kembali. Justru. Jadi kata kuncinya terakhir bilang seperti ini. Yang mengatakan nggak layak itu sebenarnya karena kita sendiri. Semua pintu dibuka oleh Tuhan untuk diperdamaikan kembali. Enggak ada satupun manusia yang sempurna. Tapi bagi manusia yang mau hidup semakin dibenarkan Tuhan, enggak usah nunggu sempurna, Tuhan pasti angkat kembali. Enggak nunggu sempurna. Enggak usah nunggu sempurna, Tuhan pasti akan pulihkan kita. Enggak nunggu sempurna, kita akan diangkat Tuhan kembali. Jadi itu membuat Tuhan senang. Jadi saudara jangan nunggu sempurna baru saudara berkata hidupku layak di mata Tuhan. Saudara enggak akan sempurna. Saya tidak akan sempurna. Sampai saya dipanggil Tuhan. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita sempurna itu karena Tuhan sendiri yang bekerja di dalam kita. Jangan mau diintimidasi oleh iblis. Kamu gak layak, kamu gak layak, kamu gak layak. Sehingga kita gak bisa ngapa-ngapain. Okay? Kematian Tuhan yang kedua adalah supaya menyenangkan hati Bapa di surga. Yang ketiga, belajar taat dan sempurna. Ibrani pasal 5 ayat 8. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat. Pasal 2 ayat 10. Juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Filipi 2 ayat 8. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Roma pasal 5 ayat 19, demikianlah juga oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Kematian Tuhan supaya kita belajar untuk taat. Ketaatan Tuhan beda dengan ketaatan kita. Ketaatan Yesus itu sempurna. Dia taat sampai mati di atas kayu salib. Sekalipun dia anak, dikatakan seperti itu, anak Allah, ya. Sekalipun dia anak, ia telah belajar menjadi taat. Belajar taat pada Tuhan. Kalau kita taat kepada Tuhan, kita enggak sulit taat kepada atasan. Betul. Kalau kita susah taat kepada Tuhan, saudara punya atasan, saudara pasti enggak taat. Ya. Jadi saudara akan menjadi tanda kutip bawahan yang baik kalau saudara bisa taat kepada Tuhan. Dengan atasan yang kelihatan, kita enggak sulit untuk taat. Selama tanda kutip itu benar. Ya. Yesus itu taat dan taatnya sampai mati. Itu taat yang sempurna, ketaatan yang sempurna. Kematiannya benar, ini dia benar-benar mati, bukan direkayasa. Benar dia mati. Dia jalani dari dia lahir. Sudah dinubuatkan 700 tahun sebelum dia lahir. Dia lahirnya kayak apa, di mana, sudah. Dia hidup di tengah-tengah orang yang dikasihinya, tetapi orang yang dikasihinya menolak dia. Sudah dikasih tahu jauh-jauh hari. Dia akan mati di antara penjahat. Ada juga
sesuai dengan nubuat. Apakah dia nggak tahu? Dia tahu persis. Karena hukum Taurat Tuhan tahu persis. Tapi dia tetap taat. Apa yang digariskan Bapa kepada dia taat. Bahkan taat sampai mati. Kematian Tuhan membuat kita harus belajar untuk taat, bahkan taat sampai mati. Yang keempat, untuk menunjukkan kelimpahan kasih-Nya. Roma 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Adakah kasih yang seperti ini? Ketika kita masih berdosa, Dia mengasihi kita. Dan bahkan Dia tunjukkan kasih-Nya dengan Dia mati. Dia rela mati. Dia mengasihi saudara dan saya sedemikian rupa. Bahkan ketika kita masih berdosa, saudaraku. Jadi kalau kita kan masih belum sempurna nih. Pasti masih ada titik lemah di dalam hidup kita. Saya mau sampaikan, jelaskan, Tuhan mengasihi saudara sekalipun saudara dan saya belum sempurna. Itulah kasih yang sempurna yang Tuhan punya. Kita kan enggak seperti itu. Kalau orang mengasihi kita, kita bisa mengasihi dia. Betul? Tapi kalau orang enggak mengasihi kita, enak amat. Gitu. Kalau orang berbuat baik sama kita, kita bisa berbuat baik sama dia. Tapi kalau orang berbuat jahat sama kita, enak amat. Saya harus baik-baik sama dia. Dia dulu dong yang nyapa saya, kan gitu. Hanya urusan menyapa. Dia dulu yang nyapa saya. Kan saya nggak salah. Saya lebih tua loh. Urusan umur ini udah nih. Ya. Dan macam-macam. Tapi Tuhan nggak seperti itu. Sejak kita masih berdosa, Dia mengasihi kita. Apalagi ketika kita sudah berjalan menuju kesempurnaan yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Yang masih berdosa saja Dia mengasihi kita, apalagi setelah kita terima Dia, kita dibentuk, kita diproses, kita menjadi lebih baik, Tuhan lebih mengasihi kita. Kalau saudara dikecewakan oleh seseorang, saudara pandang Yesus. Dia nggak pernah mengecewakan saudara. Pendeta ngomong enak amat. Memang tahu. Saya ini sering dikecewakan Tuhan. Doa saya belum dijawab, Pak. Permintaan saya belum dikabulkan, Pak. Kalau Tuhan belum mengabulkan permintaan saudara, itu tidak berarti Tuhan tidak mengasihi saudara. Jangan-jangan jawaban yang akan Tuhan beri lebih baik dari apa yang saudara minta. Ayo. Jangan-jangan apa yang saudara harapkan, Tuhan punya jawaban lebih baik dari apa yang saudara minta. Tuhan nunggu yang tepat ini. Kecewa Pak Pendeta saya. Saya udah ikuti kata Alkitab. Suruh berdoa tengah malam. Saya berdoa tengah malam Pak Pendeta. Pagi-pagi saya berdoa. Tapi belum ada perubahan Pak Pendeta. Masih sabar? Saya kesaksian. Bapaknya Budi nih. Kerjaannya dulu hanya nganter Budi, kakaknya, adiknya, mamahnya nganter ke gereja.
Setelah ke gereja, bapaknya tunggu di tengah jalan, nggak mau ke gereja. Saya datang kita, Pak nggak masuk sekalian aja Pak masuk, enggak. Ini juga sudah barokah buat saya. Ini saja nganterin keluarga ke gereja itu juga sudah berkat buat saya. Jadi pemahamannya nganterin ke gereja sudah berkat buat dia. Betul sih. Tapi apa enggak baik masuk aja sekalian? Enggak, saya di sini aja di jalan aja nunggu pulang gereja. Berapa tahun saudaraku? 15 tahun saudara. Jadi ibunya ini sampai ngomong, Tuhan enggak sayang apa-apa sama suami saya ya. Saya bilang sabar. Ada waktunya. Sudah diantar dulu itu tahap pertama sudah mau. Ada orang-orang nggak mau ngantar keluarganya ke gereja juga ada. Ya, ini masih mau ngantar, itu sudah berkat, betul udah berkat. Tuhan punya cara. Kalau kita maunya cepat, Tuhan punya cara. Dan ketangkapnya kan di sini, saudara. Tinggi kan, bapaknya Budi ini tinggi, lebih tinggi dari saya. Saudara. Waktu saya baptis itu kewalan, saudara. Udah orangnya kan kuaku, saudara. Pak, rileks ya Pak. Tambah saya bilang rileks, tambah dia kaku, saudara. Celaka bener ini. Gimana caranya ya? Kalau masih setingginya masih seimbang masih gampang tuh. Sudah saya ajarin di gereja seperti ini Pak, rileks aja ya, rileks. Masuk ke air malah kaku. So. Ya, akhirnya berhasil dengan tenaga yang berlipat. But. Sejak itu menjadi orang militan benar, militan benar. Karena dia baru masuk ke kalangan kita, lagu-lagu kita kan baru dia kenal. Waktu itu kita masih pakai overhead ya, yang pakai transparan itu. Pak boleh nggak saya diketikin, saya bawa pulang. Saya ketikin, dia bawa pulang berlembar-lembar lagu-lagu pujian. Dia belajar lagu-lagu kita dari nol. Sampai waktu bangun gereja ini, dia nawarin diri, oke saya jadi mandor boleh enggak? Boleh. Saya enggak bisa ngasih apa-apa, saya mau jadi mandor Pak. Boleh. Sampai Tuhan panggil, saya lihat imannya begitu kuat dan kokoh. Dan saya bilang sama Ibu Arifin ya, doanya sudah dikabulkan ya. 15 tahun hanya nganter ke gereja. Ketika mau meninggal, saya kumpulin tuh anak-anaknya, ya, kumpul. Ada yang sakit hati sama papa? Yuk, minta maaf. Minta maafnya sekarang ya, jangan nanti kan telat nanti. Akhirnya terjadi tangis-tangisan. Dan Tuhan panggil dalam keadaan yang indah. Ya, Tuhan mengasihi saudara dan saya ketika saudara dan saya masih jatuh dalam dosa. Tuhan kasihi kita. Dan ketika kita mulai diproses Tuhan, dibenarkan Tuhan, Tuhan semakin mengasihi kita. Jadi kematian Tuhan itu mau mengatakan bahwa sejak kita dalam dosa dia sudah mau mati buat kita. Apalagi ketika kita sudah terima Tuhan, dia lebih mengasihi kita. Yang kelima, untuk menunjukkan kasihnya sendiri. Efesus pasal 5 ayat 2. Telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah.
Ayat 25, Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Galatia 2 ayat 20, dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kalau tadi kematian Yesus adalah untuk menyenangkan hati Bapa. Sekarang kematian Yesus adalah mau menunjukkan kasihnya dia sendiri. Ini putus dari apa yang Tuhan mau. Tapi benar-benar dia mengasihi kita. Kalau tadi dia mengasihi kita karena dia mau supaya Bapaknya senang. Supaya hubungan kita dipulihkan. Tapi di luar itu dia juga benar-benar mengasihi saudara dan saya. Sebesar itu kasihnya kepada kita. Dia tunjukkan lewat kematiannya. Tuh. Kalau orang mati buat dirinya sendiri, wajar. Kalau orang mati buat satu atau dua orang yang dia kasihi, ya bagus. Tapi buat seluruh dunia, itu yang gak bisa kita ketemukan di nama yang lain kecuali nama Yesus. Bahwa benar dia mengasihi saudara dan saya, jangan diragukan. Kalau sudah mati aja mau, masa kita masih ragu? Masih pengen kasih yang mana lagi? Itu kasih yang tertinggi, yang terdalam, yang terluas, yang terlebar, yang dia punya, sudah dia berikan semuanya buat kita. Dan gak ada yang lain. Gak ada yang dia sisakan, gak ada dia sembunyikan, gak ada. Semuanya sudah dia tumpahkan buat saudara dan saya. Sebesar itu kasihnya pada kita. Jadi kalau kita mulai mengundurkan diri dari Tuhan, kok kita ini salah sebetulnya. Kita mau cari apa lagi? Ya, yang terbaik sudah dia berikan. Dan gak ada yang lebih baik lagi dari itu, gak ada. Gak ada. Jadi betul apa yang saudara jalankan. Saya akan mengasihi Tuhan sepanjang umur hidup saya. Selanjutnya, yang keenam, Markus pasal 10 ayat 45. Untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Upah dosa itu maut. Roma 6 ayat 23. Kita semua memerlukan penebusan karena kita semua sudah jatuh dalam dosa. Roma 3 ayat 23. Ibrani pasal 9 ayat 14 telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat. Seringkali kan saya katakan bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia sudah tergadai. Tergadai itu artinya gini, sudah ada yang memiliki. Tetapi karena dosa, akhirnya beralih posisi. Ya, sama loh saudaraku. Kita manusia itu punyanya Tuhan, betul. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, akhirnya manusia tergadai, posisinya berubah, bukan Tuhan lagi yang memiliki. Tapi setan, iblis yang memiliki manusia, karena dosa itu tadi. Sekarang pindah posisi kan. Ya. Sama kan? Seringkali saya katakan, tergadai itu artinya perlu ditebus. Ya. Kecuali ingin tetap selamanya dalam posisi tergadai. Tapi manusia harus tahu siapapun dia bahwa Anda adalah ciptaan Tuhan. Dan ciptaan Tuhan itu artinya yang memiliki adalah yang mencipta. Iblis enggak nyiptain manusia. Tuhan yang menciptakan. Dan kalau Tuhan yang menciptakan, Alkitab berkata, dengan kitab lain juga berkata, sempurna itu manusia.
memiliki sifat-sifat Allah. Tapi dosa kok bisa nyusupnya? Akhirnya dosa mempengaruhi manusia dan manusia beralih posisi. Allah sebagai pemilik nggak punya kedaulatan penuh karena manusia sudah ada yang memiliki dalam posisi yang lain. Dan ini kalau memang harus pindah lagi kepada Allah, maka harus ditebus. Dan cara penebusannya bukan dengan emas, bukan dengan perak, bukan dengan barang fana, tetapi dengan darah yang tidak bercela. Adakah manusia darahnya yang tidak bercela? Adakah manusia yang hidupnya tidak bercela? Tidak ada. Lalu bagaimana caranya? Maka anak itu harus menjadi manusia. Ia yang adalah anak, ia yang adalah Allah harus mengambil rupa manusia. Agar tuntutan dosa itu tergenapi. Siapa yang bisa menebus? Manusia yang tidak bercela. Tapi di bumi ini tidak ditemukan manusia yang tidak bercela. Maka ia yang adalah anak, dia harus turun ke bumi mengambil rupa manusia. Tapi manusia yang tidak bercela, yang tidak pernah berbuat dosa. Hanya dengan cara itu penebusan bisa terjadi. Kalau anak itu enggak mau jadi manusia, tidak pernah ada penebusan buat saudara dan saya. Dan penebusan itu selain manusia yang tidak bercela, ya darah manusia yang tidak bercacat dan tidak bernoda. Ibrani pasal 4 ayat 9 ayat 14 telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat. Maka kuasa darah Yesus ketika dipersekutukan dalam tubuh kita, darah yang tidak bercacat dan tidak bercela akan masuk dalam hidup kita dan ada kuasanya. Oke? Jadi untuk menebus yang sudah tergadai harus dengan darah yang tidak bercela. Kalau imbang darah yang bercela nggak laku. Ya, hukumnya adalah darah yang tidak bercela. Baru manusia kembali kepada pemiliknya. Dan itu sudah dilakukan 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Darahnya tercurah. ...44 kali cambukan. Dari atas sampai bawah. Kalau sekali cambuk meninggal, ringan. Tapi kalau berpuluh-puluh kali belum meninggal, siksaannya tambah berat. Maka ada kebiasaan di Yahudi pada waktu itu, kalau orang kedapatan berbuat dosa, berbuat zina, maka dia harus dirajam batu. Dan batu pertama yang dilemparkan adalah batu yang paling besar. Ingat peristiwa Stefanus ya? Batu yang paling besar harus dilemparkan pertama. Itu sebetulnya supaya apa? Supaya orang yang dirajam batu itu penderitaannya enggak berlama-lama. Dengan batu yang paling besar dilempar ke dia, prediksinya langsung mati. Selesai. Hukuman orang Yahudi selesai. Tapi kalau batu yang paling besar dilempar enggak mati, batu yang lebih kecil lagi dilempar lagi enggak mati, itu siksaannya kan tambah lama. Lebih kecil lagi nggak mati lagi, lebih kecil lagi nggak mati lagi. Semakin dia dilempar batu, semakin nggak mati-mati, itu siksaannya waduh berlipat. Saya nggak tahu
batu yang keberapa yang Stefanus terima waktu dia dirajam batu. Tapi yang saya ingat, dia berkata, "Kuserahkan nyawaku." Jadi dia gak siap. Mau batu pertama, mau batu ke-10, mau batu 20, dia berkata, "Kuserahkan nyawaku." Karena apa? Karena Injil, saudara. Karena apa? Karena nama Tuhan. Yesus 42 kali cambuk. Sekali cambuk, kulitnya melupas. Kan ini bola-bola besi yang ada pancingnya. Bola besi bulat ada pancingnya kan. Dilempar kena gini ditarik. Kena punggung ditarik. Sampai seperti itu dia mau terima. Kasih yang mana lagi, saudara? Yang mau kita cari. Ya, saya kira kita nggak temukan lagi tempat yang lain. Hanya dalam diri Yesus saja. Dia menjadi tebusan bagi banyak orang, buat saudara dan saya. Jadi posisi kita ini sekarang milik Tuhan sepenuhnya. Sepenuhnya. Karena sudah ditebus dengan nyawa, dengan darah yang mahal. Kalau saudara dan saya sekarang sudah menjadi milik Tuhan, saudara harus jaga hidup saudara. Selain Tuhan bisa menjaga saudara, tapi saudara harus jaga hidup saudara supaya imanmu tidak goyah. Hidup semakin berat ya. Ya. Tapi jangan membuat imanmu lemah. Kalau kita sudah milik Tuhan lagi sepenuhnya, mosok dia nggak tolong kita. Mosok dia nggak bela kita. Jadi di situ aja simpelnya. Memang mungkin kita belum terima pertolongan itu. Tapi siapa tahu Tuhan punya jawaban yang lain, yang lebih baik dari apa yang kita minta. Dia punya jawaban yang lain yang lebih pas dari apa yang kita pikirkan, itu yang terbaik dari kita. Jangan goyah. Tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Karena dia sudah tebus saudara dan saya dengan darah yang mahal. Bukti kasihnya yang nyata. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya lewat perjamuan kudus pada pagi hari ini. Benar-benar kuasa perjamuan menyatu dalam hidup kita. Dan itulah yang membuat kita berani untuk melangkah ke depan. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kematian-Mu mempunyai banyak makna dalam hidup kami. Biarkan kami boleh menikmati segala kebaikan kemurahan-Mu. Mungkin sudah lama hilang. Biarlah boleh kembali kami terima dan kami rasakan. Jika kami masih ragu-ragu, biarlah pagi hari ini Tuhan mengingatkan kami bahwa ketika kami masih dalam keadaan berdosa sekalipun Tuhan sudah mengasihi kami. Apalagi waktu sekarang. Kami mohon Tuhan terus bekerja dalam hidup kami. Menerangi hati, pikiran, dan langkah-langkah kami.
Dan kami tidak akan pernah jalan sendiri karena Tuhan bersama-sama dengan kami. Kuatkan dan teguhkan kami Tuhan. Agar kami tetap setia seperti Tuhan setia, bahkan setia sampai mati. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya undang Pak Kaleb maju ke depan. Kita akan dipersatukan dengan tubuh dan darah Kristus. Inilah bukti yang nyata apa yang Tuhan lakukan untuk kita. Dia mau mati buat saudara dan saya. Terima kasih Tuhan buat perjamuan kudus, buat roti dan anggur. Kuduskan dan berkati, supaya ketika masuk dalam tubuh kami ada kekuatan ilahi yang Tuhan berikan buat kami. Ada kuasa, bahkan ada mujizat yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami lewat perjamuan kudus bagi kami. Berkati pelayan perjamuan, kiranya Tuhan menjadikan dia berkat buat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima perjamuan kudus bagi hari ini. Amin. Yang menyatukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Bapa di surga, Yesus Kristus. Satu dalam Roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu. Kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang menyatukan aku dengan Bapa di surga, Yesus Kristus. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Bapa di surga, Yesus Kristus. Dengan Bapa di surga, Yesus Kristus. Saudara angkat roti di atas kepala saudara masing-masing. Dengarkan firman Tuhan. Pada malam itu Yesus bersama-sama dengan para muridnya mengadakan perjamuan, dan itulah perjamuan terakhir Yesus bersama-sama dengan para muridnya di muka bumi ini. Dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya sambil berkata, inilah tubuhku yang terpecah karena dosa dan pelanggaran-pelanggaranmu.
Setiap kali engkau memakannya, biarlah engkau mengingat pengorbananku nyata dan sempurna bagi dirimu semua. Jemaat yang kukasihi, bukankah roti yang kita angkat di atas kepala kita ini melambangkan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Angkat anggur yang ada di dalam cawan di atas kepala kita masing-masing. Dan dengarkan firman Tuhan. Dengan hati yang sedih, Yesus mengambil cawan dan menuangkan anggur ke dalamnya sambil berkata, "Inilah darahku, darah yang tertumpah dan tercurah karena dosa dan pelanggaran-pelanggaranmu. Inilah darah perjanjianku bagimu. Setiap kali engkau meminumnya, biarlah engkau mengingat pengorbananku nyata dan sempurna bagi dirimu semuanya. Setiap kali engkau meminumnya, engkau mengabarkan kabar penderitaanku bagi semua orang. Setiap kali engkau meminumnya, biarlah kuasa darahku menjadi nyata dan sempurna bagi dirimu semuanya." Jemaat yang kukasihi, bukankah anggur yang ada di dalam cawan yang kita angkat di atas kepala kita ini melambangkan darah Kristus? Mari kita makan, minum bersama-sama dalam nama Yesus Kristus. Biarlah kuasa perjamuan kudus bekerja dalam hidup kita masing-masing. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang mulai putus pengharapan dibangkitkan kembali, berharap kepada Tuhan. Yang sudah jatuh, bangun lagi. Pengorbanan Tuhan memulihkan hubunganmu dengan Tuhanmu, dengan Bapamu. Dikembalikan hak-hakmu sebagai anak. Dan kau boleh menikmati segala kelimpahan Bapa di surga. Nikmati kuasa perjamuan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Bila perjamuan kudus ini mengingatkan akan pengorbananmu buat kami semuanya, sehingga kami boleh menjaga dan membawa hidup ini terus di dalam jalan Tuhan. Dan kami tahu kami tidak sendiri karena Tuhan bersama-sama dengan kami. Biarkan kami tidak takut, tidak cemas, tidak khawatir. Karena Tuhan yang memegang hidup kami, keluarga kami. Dan Tuhan yang terus akan membuat kami indah seperti apa yang Tuhan mau. Kami mau menikmati janji-janji Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan berikan buat kami. Dan perjamuan kudus memberikan kemenangan buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Tuhan berkati saudara. Yuk kita berdiri semuanya. Keterbatasan kami sadari betul. Maka kami perlu Tuhan campur tangan di dalam anak-anak kami yang besok mereka akan menghadapi ulangan. Tuhan, kami berdoa buat anak-anak sekolah minggu khususnya yang menghadapi ulangan. Tuhan berikan kesehatan mereka secara penuh sepanjang minggu ini. Berikan kekuatan semangat belajar, dan Tuhan berikan kepintaran di atas anak-anak yang lain, supaya mereka boleh menjadi alat kemuliaan bagi Tuhan di sekolah dan di kelas mereka masing-masing. Kami mohonkan berkat rahmat Tuhan buat mereka, baik
yang SD, yang SMP, yang SMA. Tuhan jamah mereka semuanya. Tuhan lengkapi dengan hikmat Tuhan. Dan kepintaran seperti Daniel Tuhan berikan 12 kali lipat dari anak-anak yang lain. Tuhan berikan seperti mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, kami juga serahkan seluruh jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini sesuai dengan kerinduan dan pergumulan mereka. Tuhan memberkati mereka semuanya. Bahkan sepanjang minggu ini Tuhan sertai, Tuhan lindungi, Tuhan jagai, Tuhan berkati dalam usaha pekerjaan mereka. Di situ Tuhan curahkan berkat, sehingga tidak ada satupun umat-Mu yang kekurangan berkat, tapi mereka boleh diberi kelimpahan berkat Tuhan. Terima kasih, terlebih lagi iman kami tidak goyah menghadapi segala hal yang Tuhan izinkan datang di hadapan kami. Kami akan lalui, kami akan hadapi semuanya dengan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami mau pulang, Tuhan berkati kami. Jemaat yang kukasihi, mari kita pulang bersama-sama dengan sukacita dan damai sejahtera, dengan membawa berkat, kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan memimpin kita, menyertai kita dari saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Inilah doa kami Tuhan. Dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan berkati kita semuanya. Ambil waktu teduh sejenak sebelum saudara tinggalkan tempat ini. Church.